Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kaifa halukum ya? Kaifa halukunna? Baik, kita mulai lanjutkan kajian kita yaitu kelas online bahasa Arab dari materi buku Mudah Memahami Angka dan Jamak Bahasa Arab untuk Orang Indonesia. Seperti janji saya, ini adalah kelas lanjutan dari video sebelumnya. Dan hari ini insya Allah kita sudah akan masuk ke teori angka-angka ya, sesuai dalam buku ini. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai angka ribuan ya, formulanya dan beberapa contohnya. Baik, kita langsung aja ke slide ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi min anwa'il a'dad, dari tipe-tipe bilangan ya dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bilangan satuan yang disebut al-adadul mufrad, kemudian ada al-adadul murakkab yaitu bilangan majmuk seperti tadi 12, seperti sebelumnya pernah saya jelaskan 12, 13 ya 19 itu bilangan majmuk. Kemudian bilangan puluhan 20, 30 ya sampai sebelum 100 ya. Ada juga ribuan itu ini rumus yang untuk awalan dulu ya. Baik. Selanjutnya sebentar, saya buat next slide. Ya, kita masuk ke angka 1 dan 2 ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau masih awal-awal biasalah mudah insya Allah ya. Angka 1 dan angka 2, rumusnya kurang lebih sama ya. Jadi rumusnya adalah, baik, sebelumnya saya masih ingatkan, al-adad itu kan artinya angka ya. Kalau jamaknya lebih dari 3 dan lebih, itu al-adad ya dalam bahasa Arabnya. Sama angka-angka intinya. Nah, dalam perangkaan ini ada yang dibilang al-adad atau al-a'dad dan ada al-ma'dud. Al-ma'dud itu apa? Itu benda yang mengikutinya. Maksudnya benda yang mengikuti angka bilangan tadi. Baik, kita langsung ke angka 1 dan 2 ya. Rumusnya angka mengikuti benda yang dihitung. Ya, jadi kalau misalnya angka satunya mudzakkar atau laki-laki, maka benda yang mengikutinya atau benda yang mengikutinya itu menggunakan rumus yang sama, itu laki-laki juga. Begitu juga yang perempuan ya, untuk angka 1 dan angka 2, kalau perempuan atau mu'anats, maka al-ma'dud atau benda yang mengikutinya itu juga sama mu'anats. Contohnya ini dalam surat Al-Kahfi ayat 18, Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ilah itu Tuhan yang disembah, yang wahid, satu. Ya, jadi ilahu wahid. Contoh lain kalau yang contoh dalam bahasa Arab biasa, misalnya kita mau berbicara tentang satu rumah, maka bilangnya baitun wahid ya, atau baitun wahidun ya. Kalau baitun kan dia di sini mudzakkar, maka ma'dud atau bilangan yang mengikutinya, benda yang mengikutinya adalah mudzakkar juga. Jadi baitun wahidun. Atau pintu babun wahidun. Nah, kalau mu'annats contohnya sekolah, madrasah, maka rumusnya tetap sama ya, seperti angkanya. Jadi madrasatun wahidatun atau madrasah wahidah.
Misalnya jendela, nafidah wahidah. Jadi kalau untuk rumus angka 1 dan 2 itu lebih mudah ya, sama aja. Angka mengikuti benda yang dihitung. Nah, kemudian angka 3 sampai 10 rumusnya adalah kebalikannya. Ya, kalau dua tadi misalnya ya, madrasata nisnatani, kemudian babun atau babanisnani, ya itu sama, pokoknya dia laki. Ketika bilangannya laki, maka benda yang menghitungnya mengikuti juga laki-laki. Untuk 1 dan 2 sama ya, waktu itu di video pertama saya sudah jelaskan. Baik, kemudian angka 3 sampai 10. Ya, rumusnya kebalikannya. Lihat bentuk tunggalnya atau al-ma'dud, benda yang dihitung. Dalam contoh surat sini ada Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya, fi sittati ayyamin tsumastawa 'alal 'arsy. Lihat kata yang digaris bawahi fi sittati ayyam. Ayam artinya adalah di sini 6 masa ya, maksudnya 6 hari. Ayam itu hari. Hari yaum jamaknya ayam. Nah, berarti bentuknya ayam adalah muzakkar ya, tidak ada tanda-tanda muannas. Nah, maka kebalikannya, bilangan yang mengikutinya yaitu sittah. Sittati ayam. Ya, jadi kebalikannya muzakkar muannas. Maka ayam pasangannya sittah ya, perempuan. Fi sittati ayam. Nah, kemudian contoh lain lagi pada surat Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayinat. Nah, kalau ini contoh mu'anas ya, mu'anas dia punya benda yaitu 9, atau kita lihatnya ini dulu ya, bendanya ayatin. Ayat itu tanda-tanda. Nah, itu jamak ya. Ketika tiga atau lebih itu memakai ayat, tanda-tanda. Singularnya apa? Ayah. Ya, ayah. Pernah dengar ya ayat Quran. Ayat itu kan tanda. Tanda ya, tanda-tanda kalau mungkin secara itu ya ayat-ayat Allah gitu. Jadi tanda-tanda Allah gitu, tanda-tanda firman Allah. Ini agak sedikit ini ya. Oke, baik. Ayat itu tanda ya, artinya tanda. Nah, kalau di sini ayat ini muannas ya, jamak, tapi bentuk muannas, maka bilangannya itu kebalikannya, yaitu tis'ah muzakkar. Ya. Artinya walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Ya, jadi kalau yang atas jamak atau bentuk jamaknya ayam, maka bilangannya muannas ya, sittati ayam. Nah, kalau yang bawah itu contohnya muannas ayatin, maka bilangannya ada tis'a ayatin. Nah, pokoknya jadi kebalikannya. Kalau angka 1, angka 2 itu mengikuti benda yang dihitung ya. Kalau 3 sampai 10 itu mengikuti kebalikannya. Kebalikan, lihat bentuk tunggalnya, maka kebalikannya untuk bilangannya. Nah, itu tadi 3 sampai 10 ya. Sekarang angka 11 dan 12. Baik, sebentar. Untuk angka 11 dan 12 ya, keduanya sama-sama sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi seperti angka 1 dan 2 ya. Jika angka 11 atau dan 12 berjenis laki-laki, maka benda yang dihitung juga laki-laki dalam bentuk tunggal ya, berharokat fathah tanwin. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, contohnya Ilqala, ini surat Yusuf ya, ayat 4. Ilqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, ahada asyara itu 11 kaukaban, bintang ya. Jadi dia berharokat fathah tanwin untuk bendanya, kaukaban, tapi tunggal. Kaukabun itu tunggal, dan dia berharokat fathah. Jadi ahada asyara kaukaban.
Apa jamaknya kaukab atau bintang? Kawakib. Bisa juga najm ya. Nujum. Kalau bahasa apa jamaknya nujum ya. Tapi kayaknya ada bentuk lain dia. Untuk jamak bentuk kata dari kata najm. Baik, selanjutnya ini yang 12 tapi muannas ya. Kalau tadi muzakar muzakar angka 11 muzakar. Nah, kalau ini 12 muannas. Kita lihat contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idhis Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar ya fajarat min husnata asyrata aina. Nah, jadi um, di sini kita lihat fokus angka 12, isnata asyrota. Isnata asyrota aina. Aina di sini mata ya, mata itu muannas. Jadi di sini maksudnya mata air, aina. Nah, tetap dia bentuknya singular karena dia kalau jamak ainun itu jamaknya oyun ya. Tapi di sini ainan karena memang kita kalau untuk angka 12 memakai tetap singular ya. Di sini lihat sini definisinya. Benda yang dihitung dalam bentuk tunggal ya dan berharokat tanwin. Nah, di sini ainan ya. Maka dia karena ini dia perempuan, ain angkanya juga perempuan. Isnata asyrata aina. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Ya. Jadi 12 mata air. Mata air itu ainan, ya, bendanya juga perempuan. Kalau tadi ahada asyara kaukaban itu muzakar, maka bendanya atau ma'dudnya juga muzakar. Angka 11 dan 12. Sama seperti, kurang lebih sama seperti dengan angka 1 dan 2. Baik. Selanjutnya angka 13 dan 19 ya. Bagaimana rumus angka 13 dan 19 dalam bahasa Arab? Kita baca dulu definisi ini. Idza kana al-ma'dudu mudzakkaran ya, apabila benda yang dihitung laki-laki, mufraduhu muannasan ya. Kalau benda yang dihitung laki-laki bentuk bilangan satuannya perempuan. Ingat ya, ini angka 13 dan sampai 19. Dan kata asyarah laki-laki. Ya, contohnya adapun akhir kata benda yang dihitung berharokat fathah tanwin. Nah, jadi kalau 13 salah sata asyara ya 13 anak laki-laki. Ingat fokus di sini waladan ya, waladan itu anak laki-laki dan penggunaan bilangan satuannya ya tetap singular ya, maksudnya tetap bentuk kata tunggal itu waladan ya, waladan. Maka angka apa bilangan majmuknya yaitu 13 di sini. Untuk kata salasahnya adalah muannas, asyaranya tetap laki-laki. Ya, jadi salah sata asyara waladan. Untuk ya, jadi bentuk benda yang dihitung laki-laki kalau 13 sampai 19 ya. Kalau satuannya adalah kebalikannya nih, berarti angka depan ya satuannya kan 13 kan 1 3 ya. Berarti tiganya dan ini 10-nya, asyara itu 10-nya tetap laki, asyara 10. Waladan. Jadi salah sata asyara waladan ya. Jadi akhir kata benda yang dihitung berharokat fathah tanwin ya. Jadi waladan. Waladan dan bentuk ini bentuk singular. Tetap dia acaranya ngikutin yang walad, tapi satuan dari bilangan majmuk ini kebalikannya. Gitu. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya coba kita lihat. Nah, ini kalau anak perempuan gimana? Wa idza kana al-ma'dudu muannasan ya, apabila benda yang dihitung perempuan. Ingat ya, ini rumus 13 dan 19. Fa mufraduhu mudzakkaron, maka bentuk bilangan satuannya laki-laki dan kata 10-nya perempuan. Gitu. Adapun akhir kata atau al-ma'dud di sini bintan berharokat fathah tanwin. Oke, kita lihat fokus contoh. 13 anak perempuan. Anak perempuan itu tetap walaupun 13 tapi kita pakai
singular ya, bintan atau bintun itu kan anak perempuan, satu, bintan ya, bintan. Kemudian bilangannya 13, bilangan majemuk, tapi satuannya tiganya itu salasa, kebalikannya berarti di mudzakkar ya, salasa, asyrotanya tetap muannas ya, asyrota karena bilangannya perempuan, maksudnya kalimatnya adalah perempuan. Nah, coba kita balik ke sebelumnya. Kalau misalnya 14 anak laki-laki, arba'ata asyara waladan ya. Kalau 15 anak laki-laki, khamsata asyara waladan. 16 sittata asyara waladan. 17 sab'ata asyara waladan. 18 sama niyata asyara waladan. 19 tis'ata asyara waladan. Ya. Kalau yang perempuan ini 13 ya, salasa asyrota bintan. Kalau 14 berarti arba'ah asyrota bintan. 15 khamsa asyrota bintan. 16 sitta asyrota bintan. 17 sab'ah asyrota bintan. 18 samania asyrota bintan. 19 tis'a asyarata bintan. Ya, jadi itu untuk bilangan majemuk ya, 13 dan sampai 19 gitu. Nah, ini contoh dalam Quran, alaiha tis'ata asyar. Ya, ini tentang apa? Kalau terjemahannya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ya, ini dalam surat Al-Mudaththir ayat 30, 19 malaikat penjaga. Malaikat di sini kan dia jatuhnya apa? Malaikat bentuk satuannya kan kalau 19 ya tis'ata ya, tis'ata asyara ya. Kenapa dia malaikat? Kan maksudnya kok ini malaikat kan malaikah gitu ya. Kata malaikat di ayat ini menggunakan bentuk satuannya tis'ata dari kelompok perempuan dan 10 asyara dari kelompok laki-laki. Adapun dalam Quran tuh kadang-kadang malaikat tuh ada yang menyebutnya sebagai muzakkar dan ada juga yang menyebutnya sebagai muannas. Tapi untuk angka 19 di sini berarti dia menggunakan berarti dia maksudnya adalah mudzakkar ya, kelompok laki-laki ya, karena kita lihat asyaronya atau bilangan majemuknya puluhannya dari angka 19 tadi adalah mudzakkar ya. Tapi dalam Al-Qur'an sendiri kata malaikat tuh kadang-kadang bisa menjadi posisinya mudzakkar dan bisa posisinya juga muannas. Ya. Kenapa? Ya memang gitu. Itu saya dapatkan dari teman saya, memang orang Libya ya. Jadi dia belajar memang ada dua. Maksudnya ada yang bisa mengatakan, misalnya ada yang mengelompokkan ini malaikatnya sebagai kelompok muannas dan ada juga yang situ statusnya sebagai muzakkar ya. Tapi di kata ini kan dalam Quran ya, berarti dia di sini maksudnya malaikat penjaganya itu yang 19 itu muzakkar kategorinya. Ya. Ini kan contoh ya, contoh dalam Quran kebetulan adanya seperti itu. Ya. Yang maksudnya yang angka 19 ya, jadi alaiha tis'ata asyar. Di sini kita fokus ke asyara berarti dia muzakkar ya, 19. Di sini posisi malaikatnya laki disebutnya. Oke, kita lihat di sini contoh penggunaan angka 13 sampai 19 untuk kelompok laki-laki dan perempuan. Ya, 13 mudzakarnya ya, kalau misalnya bentuknya mudzakar jadi salah satu asyara. 14-nya arba'ata asyara, 15 khamsata asyara, 16 sittata asyara, 17 sab'ata asyara, 18 samaniyata asyara, 19 tis'ata asyara. Nah, kalau mu'annas salasa asyrata, arba'a asyrata, khamsa asyrata, sitta asyrata, sab'a asyrata, samani asyrata ya, samani asyrata. Kalau dia mansub atau posisinya fathah ya, fathah, tapi di sini kan dia nggak bisa tanwin, jadi sama nia gitu ya, nggak bisa, dia nggak bisa kasroh, tapi karena dia posisi majrur untuk kata yang tadi nggak bisa ditanwinkan ya, maka dia tamania
samaniyah. Tapi kalau di sini ini jatuhnya marfu ya, bentuk asli atau bentuk awal domahnya samani asyrota. Kemudian 19 asyrota. Jadi kalau masih agak bingung bagian itu nanti aja, jangan dipikirin. Kita fokus kepada angka ya, karena ini kan buku tentang angka. Jadi ini tabel penggunaan angka 13 sampai 19. Semoga bisa dipahami. Kalau masih bingung ya memang harus sering baca dan sering lihat latihan. Kita sudah tahu rumusannya. Jadi kita bisa cek tuh di Quran ketika bahas-bahas angka. Oh iya benar nggak nih rumusannya yang seperti saya sudah infokan gitu. Nah, jadi kita bisa lebih aware lagi gitu tentang perangkaan dalam Quran. Insya Allah semoga mudah-mudahan kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, next slide. Nah, ini tentang alfadul uqud, jadi bilangan puluhan ya. Jadi sebenarnya aku cuma puluhan, nggak ada ratusan, ada juga ribuan ya, hingga ratusan ribu dan sekian-sekian gitu lah banyak. Tapi ini maksudnya dalam anwaul ada tadi ya 3 disebutkan ya, di sini 3. Ya, alfadul uqud itu dari mana sumbernya? Itu dari, kebetulan saya ngambil kelas online Arabic International University, ya itu masih Arabic level 1 lah. Itu dia dijabarkan seperti itu. Makanya saya sebutkan di slide sebelumnya ada ARB ya, ARB, IOU gitu. Nah, ini sekarang kita ke bilangan puluhan. Bagaimana rumusnya? Alfadul uqud atau bilangan puluhan ya, mulai dari 20, 30, 40, 50, 60 hingga 99. Ya, pokoknya sebelum angka 100 ya. Formulanya bagaimana? Nah, kalau alfadul uqud ya, al-adad ya, al-adad tadi ya, bilangan ya. Ini singular, al-adad, alfadul uqud ya, adat yang untuk bilangan puluhan plus al-ma'dud mufrad mansub. Jadi bilangan yang mengikutinya dia harus singular, harus kosakata tunggal, dan dia mansub. Maksudnya mansub apa? Berharokat fathah. Jadi angka plus kata yang mengikutinya itu tunggal berharokat fathah tanwin. Nah, contohnya kalau 10 asyaratun, asyarah ya. 10 kan asyarah ya, dia masuk puluhan tuh. Tapi kita bahasnya di sini puluhannya yang 20 sampai 90 gitu ya. Aisyirun 20, 30 itu salasun, 40 arbaun. Bedanya sama singularnya tuh ada un ya. Jadi kalau wahid kan kalau yang angka satuan kan wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah ya. Itu yang satuannya, bentuk tunggalannya. Tapi kalau puluhan, kalau dalam bahasa Arab itu ya. Aisyirun, salasun, arbaun, khamsun, situn, sab'un, samanun, dan tis'un. Ya, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini dia. Ini ada banyak contoh yang saya taruh di sini ya. Bentar. Ini dia. Al-fadul uqud, contohnya. Maaf. Oke. Ini agak biar bisa kelihatan. Baik. Kalau mudzakkar, misalnya contohnya kata dinar. Dinar itu emas ya, emas. Bisa juga mata uang ya, mata uang negara kayak Jordan pakai dinar ya. Nah, kalau maskulin contohnya kan dinar ya. Kalau feminin contohnya lughah. Lughah itu artinya bahasa. Oke, kita lihat 21 dinar. Bagaimana? Rumusnya dalam bahasa Arab. Wahidun ya satu ya, dua satu. Wahidun wa ishruna dinaran. Ya 21 dinar. Kalau 22 isnani wa ishruna dinaron. Ingat kalau puluhan tetap pakai kosakata tunggalnya dan berharokat fathah tanwin ya. 23 maaf. Salah satun wa ishruna dinaron. Nah, kalau 24 dinar arba'atun wa ishruna dinaron. Khamsatun wa ishruna dinaron, sittatun wa ishruna dinaron, sab'atun wa ishruna dinaron, samaniyatun wa ishruna dinaron. Ya, terus tis'atun wa ishruna dinaron, yaitu 29 dinar. Nah, ini untuk mudzakkar. Bagaimana kalau femininnya atau muannasnya? Kita cari contoh kata bahasa ya. Lughotun, ya lughah.
21 bahasa. Wahidatun wa isyruna lugha. Ingat ya, ini wahidun, ini wahidah bedanya. Isyrunnya sama, 20. Nah, penempatan ke ma'dudnya, tadi benda yang mengikutinya itu, ya dia ya perempuan. Kalau perempuan lugha. Isnatani wa isyruna lughatan, salasun wa isyruna lughah. Kita boleh ininya ya apa wakaf ya, jadi berhentinya lughah ya. Arbaun wa isyruna lughah, kebalikannya ya, ini dia kalau bilangan apa puluhannya ini dia satuannya di depan dan kebalikannya dari ma'dud ya. Arbaun wa isyruna lughah, khamsun wa isyruna lughah, sittun wa isyruna lughah, sab'un wa isyruna lughah, samanun wa isyruna lughah, 29 bahasa, tis'un wa isyruna lughah. Kalau agak sedikit kecepatan ya bisa nanti diulang-ulang ya. Jadi saya juga ada nih di buku halaman, contoh-contoh ini halaman ini 20 ya. Halaman 89 ya. Kalau di buku ini 89 contohnya. Jadi biar bisa, oh ya ada contohnya ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya contohnya langsung loncat-loncat angka, kita jadi kayak yang kalau tanpa guru tuh gimana gitu. Nah ini saya buat semudah dan semoga mudah dipahami ya. Jadi agak detail saya menjabarkannya dan semoga bisa dipahami. Baik, ini contoh-contoh puluhan. Sama kalau misalnya jadi 30, tinggal diganti aja Aisyurun itu salasun. Misalnya kita mau membahas bahasa Arabnya 31 dinar, nggak mesti dinar, contoh apa selain dinar, misalnya mudzakkar. Kalau yang jumlahnya puluhan tuh biasanya apa yang sering-sering deket ya, kitab aja ya, buku ya. Tapi kalau kitab dia ya kitab oke boleh. Kitabun ya misalnya 31 buku. Ya udah wahidun wasalasuna kitaban. Kalau misalnya kita mau bilang gelas, gelasnya ada selusin tuh berapa? 24 ya. Ada 24 gelas. Gelas itu bahasa Arabnya kubun. Kub itu mudzakkar ya. 24 gelas. Berarti khamsatun, maaf, arba'atun wa isyruna kuban. 24 gelas. Kalau mau bilang 44 ya, 44 gelas. 44 berarti arba'atun wa arba'una kuban ya. Tetap ini isyruna tapi hanya diganti bilangan yang sesuai, misalnya 40 ya udah arbaun. Itu juga ada angka-angka puluhannya di buku saya juga ada. Jadi biar ketika mau ngeliat mana sih puluhan yang sebelumnya itu ada di halaman ya, angka puluhan ya. Oh, oke. Okay. Angka puluhan ada di halaman 90 ya. Jadi bisa dilihat situ ada 10. Saya taruh 10 ya biar tahu kalau Indonesia kan puluhan ya termasuk 10 ya. Jadi, tapi kita patokannya 20 aja. 20 sampai 90 ya harusnya di sini ya. Cuman kalau Indonesia yang sampai 100. Tapi untuk pengguna ini puluhan ya. 100 tidak termasuk puluhan kalau dalam bahasa Arab kan di Indonesia juga. Dan rumusnya juga ngaruh ya. Jadi kalau misalnya masih masuk 99 itu masuknya puluhan ya. Contohnya 58. 58 apa sih kalau yang familiar tuh kata kosakata 58 pulpen. Pulpen kan kolamun ya, kolamun tuh pulpen. Jamaknya aklam. Tapi kalau rumus puluhan dia pakai singular ya, jadi kolaman. Misalnya 56 pulpen. Ya kita lihat sini, 26, 56 pulpen. Berarti sitatun wa khamsuna. Ingat ya, 50 itu khamsuna. Khamsuna apa? Kolaman.
Di- Jadi kalau misalnya 56 kita tuh wa khamsuna tadi kolaman. Nah, kalau yang jadi pokoknya tinggal diganti aja isyrunanya dengan puluhan yang lain yang ada di buku halaman 90 ada. Nah, kalau feminin, ya contoh feminin yang angka puluhan ya. Ini kan tadi sudah ya kita bahas ya, bahasa ya contohnya. Selain bahasa, saya madrosah. Madrosah ya tadi kan biar familiar ya, madrosah itu kan pakai tamar buto, maka dia muannas. Jadi kalau misalnya ada 32 sekolah, berarti isnatani 30 wasalasuna madrasatan. Ya, isnatani wasalasuna madrasatan. Jadi tinggal diganti aja angka puluhan yang dimaksud. Nah, itu rumusnya. Itu saya taruh 20 supaya biar gampang ya. Kalau saya taruh sampai 20, 30 semua jadi terlalu penuh. Jadi kita tinggal ganti aja di Aisyuruna. Kata Aisyurunanya digantikan puluhan yang kita mau atau kita maksud. 99 nama-nama Allah. Ya kan? Asmaul Husna kan, Asmaul Husna. Tapi kalau 99 misalnya 99 jendela. Ya, jendela itu nafizatun berarti tis'un wa tis'una nafizatan. Ya, tis'un wa tis'una nafizatan. Ya. Jadi bisa dicoba di rumah ya, coba ganti angka 30, apa ganti angka 50, 90 dan seterusnya. Jadi ini saya kasih polanya yang isyrun yang 20. Tapi bukan menutup hanya 20 saja, kita bisa angka-angka yang selama itu masih puluhan bisa dipakai, tinggal diganti. Kalau bendanya atau ma'dudnya itu muannas, maka pakai yang sebelah sini ya. Kalau yang ma'dudnya adalah muzakkar, maka yang sebelah sini maskulin muzakkar. Baik. Nah, ini contoh ya. Contoh ini varian ya. Ini masih masuk puluhan. Berat badanku 65 kilogram. Wazni, wazni itu berat badannya, BB. Wazni khamsun wasitu nakilan ya. Kilo itu kil ya, kilan karena dia masuk ke apa? Singular dan berfathah tanwin jadi kilan, kilo ya, kilo. Wazni khamsun wasitu nakilan. Kalau misalnya berat badanku 88, berarti wazni tamanun wasamanuna kila. Kalau berat badan saya misalnya 44, arbaun wa arbauna kilan. Kilo itu di sini mudzakkar ya, khamsun wa sittun. Ya. Kemudian itu ishrina kutuban fil maktabah. Saya membeli 20 buku. Ishrun itu kan 20. Nah, kenapa ini isrina? Ya, ini namanya bentuk dia ini berharokat mansub. Mansub itu fathah ya. Karena dia jadi objek. Kan ishtaro itu saya telah membeli isrina kutuban, membeli 20 buku ya. Jadi dia harokatnya isrina, bukan isruna. Isruna itu bentuk masih original ya. Ini bilangnya marfu, original. Di video pertama ada, boleh dibaca-baca lagi biar paham sedikit. Itu jadi di Aisyirina. Tapi intinya ini 20 ya. Aisyiruna kutuban. Kemudian kami puasa Ramadan selama 30 hari. Maaf ya ini agak pas persis itu susah, itulah kalau menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Latin ya, bisa Indonesia yang sekaligus tuh dia suka ya agak susah di sama persis gitu posisinya itu agak susah ya. Jadi ini maksudnya yang atasnya. Kami puasa nasumu Ramadana salasina yauman. 30 hari. Salasina, jadi berpuasanya ya apa mansub ya. 30 harinya itu mansub yauman. Kemudian huruf hijaiyah memiliki 29 huruf. Al-huruful hijaiyah
tis'atun wa ishruna harfan. Ya, harfan tuh huruf. Ada 29 huruf, tis'atun wa ishruna. Ya, harfan. Kemudian huruf Latin 26 ya, ABCD. Wal huruful latiniyah sittatun wa ishruna harfan. 26 huruf. Ingat huruf di sini muzakkar ya. Jadi sittatun wa ishruna. Kam yauman fi syahr, ada berapa hari dalam satu bulan? Fi syahri salasuna yauman, ya dalam satu bulan salasuna yauman. Ada 30 hari. Au wahidun wa salasuna yauman, atau 31 hari. Wahid satu, 30-nya setelahnya yauman. Wahidun wa salasun yauman. Yauman mudzakkar ya. Pada sini juga mudzakkar. Wahidun salasun. Baik, itu aja boleh dicoba ya di rumah. Nah, ini kan hanya contoh supaya ini aja kita bisa melihat. Nah, bentuk jamak bahasa Arab. Jadi ingat kalau jamak itu berarti 3 atau lebih ya. Dua bentuk jamak bahasa Arab itu yaitu jamu salim dengan jamu taksir. Taksir itu tak beraturan. Kalau jamu salim selamat, beraturan dia. Maksudnya bentuk perubahannya itu ya ada nyambung dengan yang bentuk tunggalnya. Tapi kalau jamu taksir dia tuh sangat tidak bisa diprediksi. Maksudnya dia bisa berbeda dengan bentuk dia punya tunggalnya. Nah, jamu salim disebut salim karena bentuk jama yang tidak berubah banyak dari bentuk tunggalnya. Jadi kurang lebih ada mirip-miripnya dengan bentuk tunggalnya. Jadi hanya menambahkan huruf-huruf tertentu di akhir kata. Nah, memiliki bentuk plural, plural itu jama ya. Beraturan yang tidak sebanyak jamak taksir. Nah, kalau itu jamu salim, ia memiliki dua subbagian, yaitu jamu mudzakkar salim dan jamu muannats salim. Jadi jamu mudzakkar salim itu untuk bentuk plural yang beraturan, apa ya, regular verbs dengan irregular verbs. Nah, kalau bentuk beraturan itu disebut regular verbs ya. Regular nouns, maaf. Regular nouns itu dibagi dua lagi ya, ada yang muzakkar yang bentuknya laki-laki dan ada juga yang muannas, salim. Contohnya lihat sini, ismul mufrad maksudnya bentuk tunggalnya itu muslimun, kalau perempuannya muslimatun. Nah, jamu salim yang muzakkar jadi bentuk angka untuk 3 atau lebih muslimun, muslimuna ya, muslimun. Kalau perempuan muslimat. Hampir mirip kan dengan di bentuk singularnya. Ini namanya jenis salim, jamu muzakkar atau jamu muannats salim. Gampang ini diidentifikasi. Nah, kemudian jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim itu yang perempuannya ya, yang perempuannya yang perubahannya tidak banyak berubah dari bentuk tunggalnya. Ada 7 contohnya. Misalnya nama-nama perempuan ya. Fatimah. Jadi gini, ini kategorinya muannas ya, contohnya nama-nama perempuan. Ya, nama-nama perempuan itu Fatimah, Fatimat. Nah, itu jadi jamaknya gitu. Aisyah, jamaknya Aisyah. Misalnya si Aisyah, Aisyah, Aisyah. Ya, Pak tahu nama orang yang para Aisyah itu Aisyah. Itu bisa itu. Nah, itu masuk muannas salim. Kalau Fatimah, misalnya orang-orang namanya Fatimah, lebih 3 orang lebih. Fatimat. Nah, itu. Terus kata-kata yang ada ta'nis, contohnya Arafah, jamaknya Arafat, ya. Ustazah, ustazat. Itu namanya bentuk muannas salim, jamak muannas salim. Nah, di sini ada pengecualian. Pengecualian ada kata-kata berikut yang jamaknya bukan bentuk muannas salim, ada juga. Contohnya imro'ah. Imro'ah itu kan wanita ya, tapi jamaknya nisa. Ya, tapi ada juga yang bilangnya imro'at, tapi dia nisa ini jamak dari perempuan. Budak perempuan amah ya, jamaknya ima. Ini kan nggak nyambung juga ya. Kemudian umat atau bangsa umam. Bibir syafah jadi syifah. Kambing syah jadi syia. Ya, agama milah jadi milal. Ini pengecualian untuk muannas salimnya. Nah, kalau kata perempuan
Orang-orang yang ikhlas perempuan kalau bentuk tunggalnya mukhlisat. Kalau lebih dari 2 atau 3 dan lebih mukhlisat. Ya, orang-orang yang lebih besar kubro. Nah, jamaknya kubroyat. Jadi kata-kata yang di akhirnya ada alif taknis itu juga bisa masuk jamak muannas salim. Contohnya hubla. Jamaknya hublayat, perempuan yang hamil. Atau sahra, ini gurun pasir atau tanah yang luas. Jamaknya sahrawat, masuk muannas salim ya contohnya. Dan juga masdar kata yang lebih dari 3 huruf. Ta'rif itu ada definisi atau pengertian. Jamaknya ta'rifat. Ya, ini masdar dari 3 huruf. Atau pemberian nikmat, in'am, jamaknya in'amat. Ini masuk ke muannas salim. Karena apa? Nggak terlalu jauh dari, perubahannya nggak terlalu jauh dari singularnya. Ya. Nah, selain itu ada lagi bentuk kecil atau pengecilan. Ya, dari yang tidak berakal, maksudnya benda-benda ya, makhluk yang tidak hidup, bukan ya pokoknya makhluk yang tidak berakal ya. Waktu itu di awal pelajaran nggak ya, non living objects ya. Gunung kecil, Jubail, jamaknya Jubailat. Cabang kecil, Furoya, jamaknya Furoyat ya. Terus kata sifat laki-laki yang tidak berakal, contohnya Syahiq, nah jamaknya Syahiqat, seperti muannas salim. Ini untuk mendeskripsikan gunung-gunung yang tinggi. Atau sabiq, yang terdahulu. Nah, jamak muannasnya, jamaknya muannas salim sabiqat. Nah, atau kata-kata lain misalnya sijil, sijil, jamaknya sijilat, ya, surat keputusan. Langit sama, itu kan langit ya, jamaknya samawat. Ya, kalau yang baca Quran pasti paham. Oh iya, samawat. Itu masuk muannas ya. Dan dia jatuhnya jamu muannas salim. Ya, perubahannya tidak terlalu jauh dari bentuk tunggalnya. Ibu atau ibu, umum. Jamaknya umum, umahat. Ya, muannas salim. Ya, ini contoh-contoh muannas salim. Jadi di jama seperti jama muzakkar salim menurut simak ini. Ya, ini contoh-contohnya. Misalnya agak berbeda dari yang seharusnya atau definisi yang tadi dijabarkan di awal, kayak mukminun jamaknya mukminun ya, mukminah mukminat. Nah, itu ada beberapa pemutiran seperti yang dijelaskan tadi. Nah, itu boleh dilihat itu di buku kembali biar lebih paham sedikit ya. Ada di halaman 94, 95 sampai 97. Nah, selanjutnya kalau tadi kan jamu salim ya. Nah, ini satu lagi bedanya jamu taksir ya. Jamu taksir itu, nah ini nih yang agak-agak membagongkan ya kalau bahasa mereka. Agak bingung karena dia variannya sangat banyak gitu. Nah, sebentar. Ya, jamu taksir memiliki pola dasar yang banyak ya, bahkan bisa lebih dari 20 pola ya. Nah, terkadang satu isim ini bisa memiliki bentuk jamak yang berbeda-beda. Ya, contohnya tajid. Tajid itu orang yang bersujud, orang yang sujud ya. Nah, jamaknya itu ada 3, sujud, sujud, sama sajidun. Nah, ini yang sajid ini mirip ya dengan yang depan, berarti dia muzakkar salim gitu. Tapi ada juga bentuk lainnya dari kata sajid ini. Nah, ini contoh maksudnya betapa kayaknya bahasa Arab itu ya. Untuk kata sajid aja, orang yang bersujud aja, dia punya bentuk jamak yang lebih dari 1. Atau mayit. Mayit itu kan mayat ya, orang yang mati. 1. Nah, jamaknya bisa 3 bentuknya. Ada mauta, ada amwat, ada mayitu. Ya, ini juga bentuk jamak dari kata mayit tadi. Kemudian Ramadan. Nah, ini ada 4 malah ya. Ramadan itu kata bulan Ramadan, Ramadan. Nah, ya bilangnya Ramadan. Ramadanat ya. Ada juga yang bilangnya armidah. Ada juga armidah. Bisa juga Romadin. Nah, ini juga banyak ya. Jadi bentuk jamaknya angka bulan Ramadan itu bisa 4 varian. Ya, bisa dipahami. Nah, Syekh Asam Rai dalam bukunya menuliskan ada 4 sebab penting yang membuat kenapa sih banyak banget ya beraneka ragamnya bentuk dari jamak taksir itu. Pertama alasannya adalah sebabnya
logat bahasa Arab memang aneka ragam. Jadi bahasa Arab tuh ada yang bahasa Arab. Jadi misalnya dari daerah mana tuh dia punya dialek sendiri gitu. Sama-sama orang Arab tapi dialeknya beda gitu. Ya itu banyak ya, suku-suku Arab kan banyak. Nah itu kan mereka punya dialog yang atau logat khusus yang beraneka ragam. Nah kemudian ada juga keterpaksaan bagi orang Arab untuk penggunaan lebih dari satu arti jamak atau menghasilkan kata yang tidak analog dalam puisi atau seni. Karena mereka akan orang Arab ini literat ya, maksudnya jago puisi, jago bersajak. Jadi ya mereka tuh membutuhkan gitu kalau bentuk-bentuk yang varian gitu, bentuk-bentuk yang lebih makam ya itu sebabnya diantara mungkin jama ini banyak bentuknya gitu. Atau dari perbedaan makna itu sendiri. Dan bisa juga karena apa? Al-qilah wal kasr. Al-qilah wal kasr. Apa maksudnya? Al-qilah tuh jamak tapi bisa dihitung atau sedikit. Ada juga jamak yang tak terhingga gitu ya. Nanti kita jelaskan ya. Gimana sih yang apa al-qilah sama yang al-kasr? Perbedaannya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan sebab perbedaan bentuknya adalah lil qillah. Jadi jamak itu ada juga yang menunjukkan sedikit jumlahnya. Sedangkan lil kasroh menginfokan banyak jumlahnya. Nah, jamul kilah itu berapa kisarannya? 3 sampai 10 banyaknya. Itu disebut jamul kilah. Ya, jamak tapi yang sedikit. Nah, kalau jamul kasroh itu jamak tapi jumlahnya yang di atas tadi, di atas 10, lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 itu dibilang jamul kasroh. Kilah antara 3 sampai 10 ini ada 4 wazan atau polanya. Contohnya, nah ini dia. Nah ini dia al-wazan itu pola ya. Contoh jamul apa yang apa? Yang kilah ya. Af'ulun ya contohnya af'ulun, ada af'alun, ada af'ilah, ada juga fi'lah. Ya gitu. Ya, jadi af'ulun itu bentuk polanya azra. Misalnya zira hasta ya, itu jamaknya di sini maksudnya jamaknya tadi jamak kilahnya itu bisa azra atau dalwun jadi adlun. Apa kalbun anjing aklub ya ainun ayun itu berarti di jumlahnya ya tadi 3 sampai 10 wajhun aujuh af'al babun abwab sababun asbab adadun a'dad ta'amun at'imah amud a'midah kisah atau pakaian aksiyah nasij jaringan ansijah. Nah, ada juga bentuknya fi'alatun saya kata syekh ya syekh itu bisa om bisa pam bisa apa guru ya zamannya syikhah. Kemudian saurun sapi jantan siroh. Nah ini wazan yang apa ya ya untuk yang sedikit itu nggak terlalu banyak gitu. Nah kalau yang di atas jumlah ya, jumlah 10 item ya jadi yang banyak udah variannya itu kalau Nurzaban menuliskannya ada 24 wazan, ada 24 wazan. Ya, ya fu'alun, fu'ulun, ada juga fu'alun. Jadi misalnya kata merah ya, merah itu ahmar ya, wazannya itu kan fu'lun. Nah jamaknya humrun. Itu kalau muzakkar. Kalau muannasnya hamra ya, jamaknya itu tetap humrun. Kemudian fu'ulun ya, contoh wazan fu'ulun. Ghafur atau fa'ul ya, ininya jamaknya ghufur. Amud tiang, jamaknya umudun. Ya, kemudian fu'alun ya, fu'alun ghurafun. Ini yang apa?
jamaknya tuh jadi kata ini apa, ada beberapa ini tuh yang polanya, lihat ya, harokat pola tuh maksudnya sama, polanya seperti ini. Jadi humrun itu tuh dia ikutin pola ini, fu'lun. Atau ghufurun, jamaknya ghufur, ini ghufur ya, ini polanya fu'lun. Jadi apa, cetakannya ya, wazannya. Kemudian ghuraf, ghuraf itu kamar, ghurfatun ya, singularnya, kalau jamaknya ghuraf. Nah itu wazannya adalah fu'alun gitu. Baik, selanjutnya, nah ini sugro, sugro, apa, dia punya jamak sugor. Kemudian fi'al hijaj, ya kan, hijaj sama kan bentuknya, harokatnya di fa. Fa itu, jadi kalau kata kerja itu wazannya ada fa, ain, nama lam gitu ya. Nah ini sama, fa-nya atau huruf pertamanya ha ya. Huruf keduanya juga sama, fathah a, dan huruf lamnya atau terakhirnya jim jun ya, hijaj. Ini sama nih wazannya dengan fi'al. Ada lagi fu'alah. Fu'alah ini contohnya doa, apa, dai ya. Kemudian penulis. Penulis itu jamaknya katabah ya. Dia katabah, dia wazannya fa'alah. Kalau misalnya yang dibunuh jamak qatla. Tadi mauta ya contohnya, itu fa'la. Ini wazannya fa'la. Jadi ngikutin pola wazan yang fa'la. Tapi dia juga bisa qatil atau fa'il, ini bisa wazannya. Terus ada juga bentuk wazan yang ya maksudnya jadi harokatnya beda-beda dan bentukannya seperti ini. Ini itu yang tadi saya bilang, bentuk jamak kasroh itu ada yang 24, bahkan 24 gitu, polanya banyak ya, variannya banyak. Jadi ini untuk yang lebih dari 10 ya jamak bilangannya. Kemudian halik ya di halka, hamko, atsya. Ini contoh ya, saya masukin contoh. Ada juga wazan fi'alah, di baba ya, dub, jamaknya di baba. Fu'al contohnya suam, orang yang berpuasa. Kan soimun. Tapi kalau untuk yang orangnya lebih dari 30, lebih dari 10 ya, misalnya 11 sampai 30 orang itu pakai bilangnya suam, suam. Ya, ini kalau wazan fu'al. Ada lagi mana tadi, fu'al. Nih, fi'al ya. Fu'ul ini contohnya kata kubut. Fi'lan, nah ini contohnya gerban. Kemudian fu'lan contohnya zuhron gitu. Jadi ini contoh-contoh jamak ya, tapi polanya tuh ya ini ternyata banyak gitu. Ada yang katanya fu'ala, julasa, kemudian af'ila, a'izza, ya. Ada juga fawail ya, fawail bentuknya fa'il, qasaid ya. Fa'ali itu ada 20, ada fa'ala, sohara, jamaknya, bentuk satu jamaknya fu'ala, udama ya, fa'ali, kursi, karosi, fa'alil. Nah, jadi gini, maksudnya apa sih? Yaitu pola pola bentuk jamak dalam bahasa Arab tuh bahkan sampai variatif gitu. Kalau tadi kan kita belajar apa, jamu salim ya, jamu salim itu gampang kan diprediksi. Tapi kalau yang jamul kasroh ya itu banyak sekali perubahannya. Kita nggak bisa, maksudnya gini, jadi ada jamak yang kita bisa cuman prediksi dari bentuk singularnya. Oh kayaknya ini nih nanti bentuk jamaknya. Tapi ternyata banyak sekali gitu contoh-contoh atau pola perubahan bentuk jamak dalam bahasa Arab. Dan ini ada yang sampai 24 tuh ya. Tapi kalau yang untuk lil qillah itu nggak banyak. Jadi untuk 3 sampai 10 ya sedikit gitu. Hanya 4 sini contohnya. Tapi yang lebih dari itu ya bisa sampai 24 wazan. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk jumlah ratusan. Ya, kalau tadi itu puluhan ya, contoh variannya seperti itu. Baik, kita lanjut ke bentuk ratusan.
Oke, kita halaman 111 ya. Apa sih jumlah ratusan gitu formulanya kalau dalam bahasa Arab? Al-kalimatul lati ta'ti ba'dal adad mi'atu tu'tabaru mudhafan ilaihi wa yakunu mufradan. Jadi kosakata setelah angka 100 dianggap mudhaf ilaih. Ya. Ada itu penjelasan mudhaf ilaih sebelumnya, tapi saya mau langsung ke jumlah ratusan aja ya. Mudhaf ilaih itu apa sih? Sesuatu yang bisa datang kepadanya. Jadi ngikutin ya. Bisa juga kayak apa ya? Kayak kereta api ya, dua kata idiom ya bilangnya ya. Itu bisa maksudnya seperti itu, mudhof ilaih. Berharokat kasrah tanwin tanpa alif lam dan ia berbentuk tunggal. Jadi kalau angka 100 jatuhnya dia seperti mudhof ilaih, berharokat kasrah tanwin tanpa alif lam dan ia berbentuk tunggal. Contohnya 100. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lihat kata mi'atu habbah di sini. Yaitu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a sanabil. Sanabil ini jamannya sunbulah ya. Sanabil itu kan mana sebenarnya sembulatun ya. Tapi dia dijamak maka di sini pakai mudzakkar. Tapi sebenarnya dijamaknya dari kata perempuan. Nah, kemudian menumbuk pada setiap tangkai ada 100 biji. Kan ini biji ya, sumbula. Fi kulli sumbula dalam setiap tangkai sumbula tadi mi'atu habbah. 100 mi'atu habbah. Jadi rumusnya kalau 100 jadi kayak mudhof ya, mi'atu habbah. Mi'atu dia di pertamanya domah, kemudian kata setelahnya pasti kasroh. Jadi mi'atu habbah tanpa alif lah. Kalau mi'atu habbah, kalau misalnya 300 contoh lain, oh ini ada di sini. Misalnya 200 salah sumi'ah asad, tetap bentuknya tunggal ya. Oke, nanti ada. Jadi seperti itu ya, pokoknya dipahami dulu sendiri, nanti kita kasih contohnya. 100 biji pokoknya mi'atu habbatin. Jadi kata pertamanya dia tidak pakai alif lam ya depannya. Nah, kata keduanya itu pas kasroh. Mesti harokatnya kasroh. Nah, ini yang disebut idofah. Jadi kalau untuk 100 ratusan dia seperti ini modelannya. Nah, kalau angka 100 ribu dalam Al-Quran, warsalnahu ila mi'ati alfin ya. 100 ribu orang. Au yazidun. Kita utus kepada sama dia jatuhnya kayak idofah. Jadi mi'ati alfin. Tetap nih alfinnya harokah. Nah, kenapa di sini kok mi'ah? Karena ada huruf ilah. Kalau nggak ada huruf ilah, mi'atu alfin. Tetap di sini yang keduanya, kata keduanya setelah mesti perangkaan 100 itu, kata kedua setelah angka ratusannya, itu dia pasti kasroh. Gitu. Nanti saya kasih tahu contoh yang lain biar nggak terlalu. Nah, ini dia. Ini contoh yang lain. Terlalu mepet ya. Ini oke. Jumlah ratusan. Nah, kita lihat contohnya bendanya adalah ikan. Ikan itu samak, ya. Untuk yang mudzakkar saya pakai contoh ikan. Kalau untuk muannas saya pakai contoh habbah biar gampang ya. Tadi kita belajar tentang biji kan. Di ayat sebelumnya. Oke, kita lihat 100 mi'atu samak. Ya, jadi mi'atu samak depannya nggak pakai alif lam. Kata keduanya pokoknya dia kasrotain ya. Kasrotain mi'atu habbah. Kalau 200 kucing mi'ata hirron. Jadi kucing bisa juga kit, bisa juga hir. Mi'ata kan 200 ya, mi'atun itu 100, mi'ata hirron. Ini kurang alif. Mi'ata hirin, maaf, mi'ata hirin. Kemudian 300 singa, salasu mi'ati asadin. 400 ngengak binatang ya. Arba'u mi'ati usin. 500 domba, khamsu mi'ati do'n, ya, do'nin atau khamsu mi'ati do'nin. Kemudian situ mi'ati hud, ya, ikan paus. Hud, situ mi'ah
hut. Zebra. Sab'u mi'ah fannan. Fannanin ya. Sama numiati hison, kuda. Tis'umiati baktin ya. 900 bebek. Tis'umiati rot baktin. Alfu usfur. Ya jadi 1000 burung itu sama kayak idofah bentuknya. Alfu usfur. Miatu habbatin. Ya, pokoknya setelah angkanya itu miatu bendanya apa ma'dudnya kasrotain gitu ya. Sama numiati hisonin. Itu untuk muzakkar yang ratusan. Nah, kalau muannas misalnya biji 100 biji miatu habbatin ya. Kalau wakafnya miatu habbah 200 tahun miata sanah. Ya, tetap ininya kasrotain ya. Kalau 300 jerapah salah sumiati zarrafah. 400 ayam betina arba'u mi'ati dajjajah. 500 khamsu mi'ati syajarah. Situ mi'ati birkah ya kolam ya. Sab'u mi'ati jannah kebun atau kalau itu taman ya bisa. Karena jannah itu taman ya, kebun. Sama numiati wardah 800 mawar. Tis'umiati warokoh 900 daun ya. Alfu zahroh. Nah ini alfu zahroh. Kalau 1000 bunga alfu zahroh. Ada nama parfumnya. Jadi kalau misalnya ratusan seperti itu, dia seperti idofah. Jadi kata pertamanya tidak pakai alif lam, kata keduanya pakai kasrotain. Tapi kenapa tadi ada sebelumnya yang berubah-ubah? Itu ketika posisinya apa ya? Ketika kemasukan huruf tertentu dia nggak boleh domah gitu. Dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Nah itu maksudnya saya di sini concernnya mengajar angka, jadi yang seperti ini dulu saya ajarkan ya. Bukan kalau yang lain nanti agak bingung. Jadi banyak aturannya ya. Seperti itu. Yang kita pikirkan adalah kita mengenalkan angka dan jamak dalam bahasa Arab dulu. Jadi seperti itu aturannya. Bentuk jumlah ribuan. Ya, bentuk jumlah ribuan. Al kalimatul lati ta'ti ba'dal adat alfu tu'tabaru mudhafan ilaih wa yakun mufradan. Jadi kosakata yang hadir setelah angka 1000 sama mengikuti kaidah seperti bilangan 100 tadi. Jadi dianggap sebagai mudhaf ilaih. Jadi harokat kedua ma'dudnya itu kasrotain. Kasrotain atau kasrotain tanpa alif lam dan berbentuk tunggal. Contohnya angka 10 dalam Al-Qur'an Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah ini ya surat Al-Qadar ya ayat 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lihat di sini 1000 bulan min alfi syahr. Kita lihat alfu syahr. Alfu syahr nih. Di sini 1000 bulan. Bulan syahr ya. Alf 1000. Kenapa alfi? Ya itu karena ada huruf min. Nah itu dia ada beberapa huruf bahasa Arab yang bisa membuat kata yang didahului kata tersebut jadi harokatnya harus kasroh gitu. Ada juga yang kata harus sebelumnya harus fathah gitu. Tapi ingat fokus saya di sini hanya melatih menjelaskan angka. Jadi kita jangan lihat minnya dulu. Tapi kata 1000 yaitu alfu syahr. Kalau misalnya tidak ada huruf min gitu ya. Atau contoh selanjutnya walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Nah, ini tentang kaumnya Nabi Nuh. Ya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi apa? 950. Nah, di sini bilangnya alfasana 1000 tahun. Illa khamsina aman. Kurang 50 tahun. Khamsin, ingat khamsin 50. Nah, disamakan kayak tadi mi'atu habbah. Kalau di sini kebetulan dia statusnya menjadi mansub ya. Sebenarnya kalau nggak ada status mansub dia alfu sanatin, alfu sanah. Gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya lebih mudah ya kalau udah angka 1000 dengan ratusannya kurang lebih dia jatuhnya seperti mudhof ilaih. Jadi kayak apa gabungan kata ya atau idiom ya. Yang pertama yang nggak boleh dipakai alif lam,
Setelahnya, kata setelahnya itu harus kasroh atau kasroh tanwin seperti itu. Nah ini contohnya 1000 bulan tadi alfu syahr, 2000 pekan alfa usbu', ya usbu'in, alfa usbu'in. 3000 hari salah satu alaf yaumin, alaf, jadi 3000 itu salah satu alaf ketika ininya yaum muzakkar. Kalau misalnya muannas nanti beda dikit. Oke, 4000 muslim, arba'atu alafi muslimin. 5000 penjahit, khamsatu alafi khayyatin. Ya, 6000 sittatu alafi muhandisin. Ya, 7000 guru, sab'atu alafi mudarrisin. Mudarrisin ya itu. Kemudian 8000 pilot, samaniatu alafi toyarin. Toyar itu pilot. Kalau 9000 perawat, tis'atu alafi mumarrodin. Ini perawatnya laki ya, mumarrod. Kalau 10.000 apoteker, asyaratu alafi soidaliyin. Nah, ini untuk grup mudzakkar atau laki-laki. Gimana kalau grup muannas? Contohnya 1000 jam, alfu sa'ah. Tetap kalau diharokatin dia kasrotan min ya. 2000 menit, alfa, kan alfun itu 1000 ya, 2000 alfa. Alfa daqiqatin. 3000 kali, salah satu alafi marot. Nah, jadi seribuan itu sama aja ya, marot. Laki perempuannya kurang lebih sama, salah satu alaf, karena dia kata alaf di sini kan mudzakkar, maka di sini salah satu alafi marot. 4000 muslimah, arba'atu alafi muslimah gitu. Khamsatu alafi khayyatah. 6000 insinyur, sittatu alafi muhandisah. Sab'atu al, karena dia kata ada alafnya ini dia udah pasangannya harus muannas ya. Sab'atu alafi mudarrisah. Jadi ini tetap aja. Sama niatu alafi tayyarah. Ini kalau pilotnya perempuan ada 8000. Tis'atu alafi mumarridah. Mumarridah ya, mumarridah. Ada 9000 perawat perempuan. Tis'atu alafi mumarridah. 10.000 apoteker perempuan, asyaratu alafi soidaliyah. Nah, jadi seperti itu, ribuan-ribuan. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan kah? Ada Widya ya di sini. Widya mau bertanya kah? Cukup, Ibu. Cukup ya. Oh, kamu baru pulang ya? Iya, Kak. Oke deh. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya rekam ya soalnya. Terima kasih sudah hadir, Widya. Ya, seperti inilah kalau kelas ibu-ibu dan ya karena kalau di ini kan semuanya susah ya disinkronisasi jadwalnya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya recordnya saya stop dulu. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.